Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Imam dari gelombang 4, angkatan 10, kelompok 1, golongan 2, peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung RI tahun 2022. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan secara ringkas mengenai akuntabel dan kompeten. Di materi sebelumnya kita masih mengingat bahwa ada 7 nilai-nilai dasar untuk menjadi ASN yang profesional. Akuntabel dan kompeten adalah salah dua dari nilai-nilai dasar tersebut. Namun yang pertama, saya akan membahas mengenai tentang akuntabel. Akuntabel adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seorang atau organisasi yang memberi amanat. Dalam konteks ASN, akuntabilitas merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tanduknya sebagai pelayanan publik kepada atasan, lembaga panitia, dan lebih luasnya kepada publik atau masyarakat umum. Lalu selanjutnya ada panduan perilaku akuntabel. Ada 3 poin. Yang pertama, akuntabilitas dan integritas. Akuntabilitas dan integritas adalah dua konsep yang diakui oleh banyak pihak menjadi landasan dasar dari sebuah administrasi sebuah negara. Sebuah sistem yang memiliki integritas yang baik akan mendorong terciptanya akuntabilitas, integritas itu sendiri, dan transparansi. Lalu yang kedua ada integritas dan anti korupsi. Kita dapat melakukan gerakan pemberantasan korupsi yang dimulai dari diri kita sendiri. Lalu poin ketiga dari panduan perilaku akuntabel adalah mekanisme akuntabilitas. Mekanisme akuntabilitas, setiap organisasi memiliki akuntabilitas mereka sendiri hingga membentuk perilaku yang akuntabel demi mencapai tujuan, visi, dan misi instansi tersebut. Lalu selanjutnya, dalam membangun lingkungan yang akuntabel ada 9 poin. Yang pertama, kepemimpinan. Kepemimpinan adalah lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah di mana pimpinan memainkan peranan yang penting. Kedua, transparansi. Meningkatkan kepercayaan dan keyakinan. Ketiga, integritas. Integritas menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku. Lalu yang keempat, kepercayaan. Kepercayaan ini adalah rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Lalu yang kelima, keadilan, landasan utama dari sebuah akuntabilitas. Lalu yang keenam, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kewajiban bagi setiap individu dan lembaga sebagai konsekuensi dari sebuah tindakan. Yang ketujuh, kejelasan. Kejelasan ini adalah dalam menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas harus memiliki gambaran yang jelas yang menjadi tujuan dan hasil. Kedelapan, keseimbangan. Keseimbangan ini perlunya keseimbangan antara akuntabilitas dengan kewenangan. Lalu yang kesembilan terakhir, konsistensi. Konsistensi menjamin stabilitas. Sehingga 9 poin ini membentuk sebuah lingkungan yang akuntabel. Lalu materi yang kedua adalah kompeten. Kompeten sendiri adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan dan pekerjaan. Lalu dalam kompeten ini terdapat 3 konsep, yaitu konsep aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap. Di antara ketiga ini maka akan terbentuknya sebuah kompetensi. Lalu ada standar kompetensi ASN. Standar kompetensi ASN ini ada 3. Yang pertama, teknis. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis sebuah jabatan atau pekerjaan tertentu. Lalu yang kedua ada manajerial. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola suatu unit organisasi. Lalu poin yang ketiga adalah sosial kultural. Sosial kultural ini adalah penyesuaian terhadap budaya sekitar yang ada di lingkungan sehingga kita dapat membentuk suatu kompeten di lingkungan tersebut. Demikian materi ringkas mengenai akuntabel dan kompeten. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.